It's hari kedua di Mission Pine Hotel. Kita lagi di santai all day and dining. Breakfast gue simple. Gue suka scrambled aja sama sambal belibis. Lagi diturunin dari hotel. Tapi nggak lupa ini Acai Morning Shot. It's a must buat gue tiap pagi. Hari ini soal kita bakal konten berapa, Win? 10 ya? Sampai jam 12. Dan belanja. Dan kita akan ngonten sampai jam 12 malam. So, need booster. Before anything, makanannya asik banget di sini. Outdoor areanya yang enak banget dan oke, let's get ready, get boosted biar imun kita terjaga selalu. Oh iya, sebelum makan gue lupa juga. Gue paling pusing tuh kalau pagi-pagi milih sepatu yang pas buat konten. Jadi instead of using one shoes dari Mario Nardi, kita bawa, ya nggak? Beberapa sets supaya cocokin dengan outfits kita nanti. Berapa set nih, Win? Kita bawa 3 ya? 3. 1 sampai di kaki 4. 2 3 Belum yang boots. 4. Yang boots itu subfootwear. Jadi adik company dari Mari Winardi. Oh ya, masih ada lagi nanti satu. Ntar gue kasih lihat pas TV saja. Yuk, lanjut makan deh. Kalau nggak ngomong terus kita nggak makan-makan, nggak jalan-jalan kita konten. Yuk, let's go. Makan. Akhirnya kita ke Palo Nusantara, gym yang sudah gue koleksi sampai 12 ada kali, gara-gara beliau. Ketemu di Trade Expo di BSD, langsung ngeborong, nggak tahan. Dan Mas Ilham, ya. Kang Ilham. Yeah. Mas Ilham aja. Nih nanti sebelum kita ngomong yang desain yang baru nih, ada yang seru-seru di sini. Gue mau tanya dulu nih, kan gue udah kemarin sempet YouTube 2 kali tentang pala. Ya itu kerennya pala itu loh. Review, dan setiap jam punya cerita, punya makna. Unik, berbeda juga desainnya. Nah lu ceritain prosesnya. Ini kan dari tadi kita keliling 2 lantai. Lu memperjakan segini banyak orang. Iya, berarti tadi kita mau cerita proses pembuatan pala dari hulu ke hilir. Ya. A sampai Z. A sampai Z ya. Iya, pasti pertama itu kita riset dulu ya. Riset dulu mau itu dari bentuk kan nggak bisa asal ya. Bentuk ataupun material yang kita gunakan itu harus ada riset dan developmentnya dulu. Jadi biasanya kita riset dulu, kemudian bikin prototyping. Kemudian ada tes dulu nih, dites dulu apakah sih desain ini dia cukup durabilitasnya cukup, atau misalnya nyaman digunakan atau tidak dan segala macam gitu. Nah, ketika udah ada pengetesan itu kita coba nih dipakai sama beberapa orang dulu. Misalnya nyaman, udah oke, checklist nyamannya, terus durability-nya udah oke, checklist oke. Nah dari situ kita mulai siapin ideasi buat launching produk, dan yang selalu menjadi ciri khas pala itu tiap produk kita pasti ada ceritanya nih. Jadi gimana caranya si produk ini membicarakan cerita yang memang ingin kita sampaikan gitu. Jadi dia bisa mentranslate menjadi warna, mentranslate menjadi desain, bahkan ke logo-logo yang memang tercantum di si produknya sendiri. Nah, udah kita kemas, terus kita pikirin campaign-nya apa, kita pikirin lah launchingnya mau seperti apa gitu kan. Nah baru kita lempar ke konsumen gitu. Proses pembuatannya sendiri cukup panjang ya sebenarnya, karena kita semua dikerjakan di Indonesia, khususnya di Bandung sih, di Bandung gitu. Hebat, ini rumah kos-kosan yang dijadikan akhirnya disulap menjadi kebanggaan loh buat gue sih. Kebanggaan bangsa. Betul. Iya. Proses biasanya kita material masih banyak menggunakan kayu.
Jadi dari awal kita pilih-pilih tuh, maksudnya kayu apa yang memang kualitasnya bagus, kuat untuk dibikin sesuatu yang kecil, gitu kan. Pemilihan kayu biasanya kita langsung QC masuk ke proses pertama itu ada mesin CNC. Oke. Ya, jadi itu proses pembentukan di mana tadi yang desain di awal itu dibaca oleh program, kemudian digerakkan oleh mesin. Nah, kenapa pakai mesin untuk proses itu? Karena kita memang untuk bikin jam tangan itu menuntut kepresisian yang tinggi, gitu. Jadi mungkin teman-teman harusnya jangan khawatir ya tentang durability. Oh, jam kayu kuat nggak sih? Nah, karena kita udah coba bikin sepresisi itu. Gitu. Nah, kalau Pala Nusantara sendiri selain dari materialnya kayu, untuk strapnya kita pakai leather, kulit ya. Nah, kulit sendiri memang udah terkenal untuk durability-nya ya, makanya dia dipakai buat sepatu dan segala macam. Nah, kita juga selain tadi proses pembuatan head watch ya, ada juga proses pembuatan strapnya. Strap kita bikin menggunakan masih banyak pakai tangan sih. Semua tangan. Tadi gue lihat semua pakai tangan. Yes. Hand stitching, terus ada pengeleman juga, terus finishingnya juga kita di burnish segala macam itu masih pakai tangan karena kita pikir itu salah satu value yang kita punya ya. Untuk kejar teknologi yang gila-gilaan mungkin teknologi nggak bisa segitunya, nggak bisa ngalahin kualitas tangan. Iya, karena di situ ada tangan, berarti ada hati yang bicara di situ. Craftsmanship lah ya. Craftsmanship, betul. Nah, tadi udah headnya, kemudian strapnya, kemudian ada juga proses drilling ya, karena kita harus menyatukan tuh body jam tadi yang dari kayu, ada bodinya, ada tutupnya, ada bidukan mesinnya, itu disatuin pakai skrup. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ini kalau mau ganti baterai kayak gimana gitu kan, jam tangannya kayu takut patah dan segala macem. Nah, kita sudah pikirkan, kita sudah desain sedemikian rupa agar bisa diganti baterai itu gampang banget sebenarnya di manapun bisa. Ada skrup tuh. Betul, itu bisa dibuka. Betul. Di situ terus kita juga ada proses coating. Nah, coating ini memang untuk melindungi si kayunya sendiri. Tanpa harus menghilangkan serat kayunya segala macam gitu kan, kita pakai clear coat, jadi masih kelihatan tuh unsur kayunya tuh seperti apa gitu. Dari situ mungkin proses terakhir itu kita ada assembling ya, atau perakitan. Nah, di situ biasanya yang paling menuntut ketelitian paling tinggi karena banyak banget tuh part-part kecil, mau itu baterainya, mau dialnya atau handsnya ya, jarumnya kecil-kecil. Itu memang proses yang paling banyak menuntut ketelitian. Itu proses assembling, finishing semua, terus ya biasanya di packing ya. Setelah packing ya udah meluncur ke konsumen. Gitu. Jadi lu kalau misalnya 1 bulan ya, berapa banyak jam tangan yang bisa diproses kapasitas sekarang? Kita di sini bisa sampai 1.500 per bulan. 1.500 per bulan. 1.500 per bulan. Banyak loh. Tapi gue salut sama Pala ini sih. Dalam setiap jamnya itu kan bukan asal bikin jam, tapi punya ceritanya. Itu yang keluar dari ide siapa tuh? Misalnya Pala Jingga, Pala Ubur-ubur, kan ada ceritanya. Itu keluar dari siapa sih? Ini dari founder siapa nih idenya nih? Nah, biasanya yang idenya agak ngaco-ngaco kayak gitu ya. Ini. Agak ngaco. Nah, ini nih. Temen gue ini nih yang biasanya punya ide yang mau nyeritain ini atau mau nyeritain ubur-ubur dan segala macam. Maksudnya dia nih. Ya, maksud gue kan kalau collab bukan bilang apa ya, lebih gampang. Karena kan lu kerja sama artis, dia mengeluarkan konsep. Kayak Muklai, kayak Pak RK misalnya, ya oke lah bisa ngobrol sama dia. Tapi kalau misalnya kayak Tanah Toraja bro, Pala Toraja. Itu kan, lu kan istilahnya ide sendiri. Gimana tuh keluar itu bro? Ubur Jingga lah, yang paling unik lah. Gimana Kang Ilham? Jadi awal mulanya sebenarnya ide-ide untuk mengangkat narasi tentang Nusantara itu berangkat dari keinginan untuk menciptakan dalang-dalang muda sebenarnya. Karena misinya Pala itu adalah menciptakan dalang-dalang muda yang di Gen Z sekarang nih ya, yang udah mulai kelihatannya udah mulai minim sama, ya ini terbukti sama kita kan ketemu selalu yang lebih muda. Gara-gara ginian nih. Gara-gara yang lipet-lipet gitu kan. Nah, yang ini. Nah, jadi kan kita di sini juga ada yang magang, ada yang dari tim yang baru emang usia 20-an. Mereka itu sama sekali nggak tahu tentang Kakaban,
ayam cemani, tarsius, apa. Sebenarnya ide-ide itu muncul ya. Wah, ini memang bener nih. 5 tahun yang lalu, 2016 saya bikin Pala ini memang melihat bahwa budaya Indonesia itu next games-nya adalah kita akan Indonesia itu butuh identitas dan butuh produk-produk lokal yang bukan hanya jualan produk sebenarnya. Gitu. Karena itu saat itu belum ada marketplace ya, hijau, kuning, biru itu belum ada semuanya ya. Maksudnya udah ada teman belum seeksis sekarang. Nah, pandangan saya ngelihat bahwa someday dengan adanya globalisasi market, identitas produk kita tuh hilang. Karena orang hanya berorientasi sama harga, sama fungsi. That's it gitu. Jadi memang tahun 2016 2017 saya coba hidup melalui cerita-cerita yang menurut saya narasi Indonesia ini seksi dan eksotik gitu loh. Seksi dan eksotik karena basicnya kan saya juga suka traveling dulu Mas. Gitu. Jadi 2015 itu ada project traveling lah, keliling-keliling Indonesia yang bisa membuat cakrawala mata saya tuh melek nih. Wah, gokil nih Indonesia tuh ternyata di sisi sana itu nggak kayak di Bandung ya, nggak kayak di Jakarta ya. Gitu. Nah dari situlah gue pengen melahirkan produk. Basic saya desain produk. Tapi saya nggak bisa tiba-tiba saya jadi dalang ya. Nah, saya punya keahlian mendesain, saya punya keahlian bercerita, ibaratnya seperti itu. Gimana mengawinkan ini? Ya udah, akhirnya muncullah Pala Nusantara yang ada dua, ya buah terinspirasi dari buah. Ini ya, buah pala tuh maksud ini ya? Si crown nih ya. Jendilanya itu ya. Nah, sama Nusantara itu sebagai rohnya gitu. Jadi saya ingin dari tahun 2017 itu saya ngelihat bahwa ini kesempatan kita untuk dapat pasar itu besar. Ya udah ternyata terbukti once itu ke marketplace muncul dan populer, ya orang melihatnya entry price-nya masuk ke harga dulu nih, harga murah-murah, kemudian orang based on function gitu. Nah, yang menjadi value besarnya kita adalah kita harus punya roh itu. Gitu. Nah, roh ini yang sekarang terus kita kembangin dan saya merasa bahwa ini harus jadi sebuah IP sebenarnya. Beda sama brand lain. Itu tadi gue mau bilang, jam lu ini sebenarnya lu menciptakan kayak setiap jam ini sebagai satu IP. Betul. Jam ini satu IP, jam ini satu IP. Betul. Karena cuman jualan jam dengan model. Betul. You just selling another watch. Betul. Dan itu kita dibanding sama brand global, banding sama brand global kita sama. Wah, jauh banget secara teknologi, Pak. Ya lu tau lah ya, maksudnya secara horologi ya beda lah. Beda. Dan secara historinya juga kita udah ratusan tahun yang lalu ya. Seiko, Casio, name it lah ya. Nah, yang bisa teknologi adalah storytelling. Rohnya itu. Sesuai ayam cemani, tarsius, merak, muncullah satva, terus ada merah sebagai Toraja, Baduy juga ada. Itu adalah SIP yang membandingkan head to head dengan teknologi itu. Nah, next game-nya Pala apa? Next itu adalah ya ini IP-nya harus dihidupin gitu. Jam itu hanya jasad ibaratnya. IP ini bisa hidup ke semua jasad apapun itu. Jadi saat produk itu disentuh sama Pala, sama jasad ayam cemani, sama roh ayam cemani, maka identitas ayam cemani itu akan masuk ke jasad tersebut gitu. Oke, ini seperti gue lihat nih. Ini unik. Ya. Ini dari puntung rokok. Betul, dari puntung rokok. Gimana prosesnya puntung rokok jadi seperti ini? Ayo. Ini belum keluar ya, ini prototype. Ini nggak tahu namanya, masih belum tahu ya. Pramu. Sebenarnya udah ada sebelumnya. Udah ada. Tahun ini. Tapi yang udah habis. Udah habis. Ini nextnya. Ini dari puntung rokok. Ini collab dengan Kick Your Butt. Kick Your Butt. Kick Your Butt. Kick Your Butt. Ini keren banget. Emang ya, beliau tahu gue datang. Ini kebetulan sebenarnya. Jodoh. Berarti ada selera yang sama sebenarnya. Jadi lu selalu berangkat bikin jam itu dari cerita Nusantara. Dari cerita Nusantara. Dan luar biasa ini, Indonesia ini punya banyak cerita. Banyak banget. Yang Bisa diangkat. Ada ribuan budaya. Dan mungkin yang masih ilham pun mesti explore, harus research. Banyak banget. Jadi nggak ada habisnya sih buat gua kalau untuk eksplorasi. Misalnya gua nanya salah. What's the future? Salah. Future is beyond limits. Beyond limit, betul. Karena cerita Nusantara tuh sangat kaya. Jadi ibaratnya sampai nanti gue punya cicit pun Nusantara kan selalu ada di Solo gitu ya. Dan bukan hanya cerita, elemen-elemen Nusantara yang termasuk juga luar biasa banyak. Betul. Materialnya, craftsman-nya itu kan part of dari Nusantara sebenarnya. Exactly.
bisa kita angkat sebenarnya sebagai value dari produk kita. Gitu. Dan ini ada, sebelum kita closing ya, ada 2 jam. Ya. Yang membuat gue bangga sih sebenarnya. Tapi sayang Lain dan faktor lain hal. ada ya. beberapa faktor hal yang ini beliau dapat dengan Kehormatan. kerjasama kehormatan dengan Kemenparekraf Betul. untuk membagikan jam ini waktu G20 ke kepala negara. Kepala negara, ke presiden. Tapi sayangnya Dan faktor dan lain hal itu. dan faktor-faktor yang lain tidak tersampaikan. Akhirnya sayalah yang dapat. Bercanda. Nggak, memang kalau udah sibuk, gue ngerti sih. Kondisinya kayak gitu ya kemarin. Iyalah, kalau udah pada meeting, Wah, udah. ya serah terima apa, tapi luar biasa loh. Jadi ini Bangga perpaduan antara kuningan, kayu di bagian back watch-nya. Kenapa kuningan? Karena kuningan juga sebenarnya dari konsepnya, ini namanya bercerita juga. Nah. Namanya Gada Geni. Gada Geni Oke. itu adalah titah dari Sunan Bontang. Tahu nggak? Enggak. Ah. Oh, kan sih, gue nggak tahu. Oke. Jadi gini, ribuan tahun yang lalu Sunan Bontang Indonesia itu adalah salah satu suku atau budaya yang sudah bisa mengolah metal di Oke. mana negara Eropa Amerika manapun di dunia ini tuh belum bisa. Oke. Yaitu membuat metal menjadi alat musik. Metal menjadi alat musik. Oke. Itu hanya di Indonesia pertama, Nusantara doang. Oke. Believe me. Karena yang lain tuh masih Tahun berapa sih? 900-an mungkin. Oh, oke. Nggak, belum nyampe angka 1000. Sunan Bontang itu dari daerah mana ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi 1200 mungkin ya. 1000 atau 1200 lah. Jadi beliau ini melihat Indonesia ini punya kemampuan untuk mengolah metal untuk jadi alat musik. Di mana di benua lain atau di dunia ini besi itu dipakai untuk pedang. Ya. Sesuatu yang membunuh lah ibaratnya. Oke. Karena untuk perang ya. Sedangkan Indonesia itu yang yang cantik, Yeah. lu bisa bikin gong, bikin gamelan, itu udah ratusan tahun yang lalu, Pak. Gitu. Nah, jadi ada namanya Sumurupin Geni. Sumurupin Geni itu adalah mematikan api. Oke. Menyalakan api. Jadi karena Indonesia dulu dijajah, Sunan Bontang ngelihat visi pandangan mereka itu bukan hanya menjajah Indonesia karena rempah-rempah, tapi ingin mengambil teknologi ancient teknologinya Indonesia, Nusantara. Bagaimana mengolah metal, kuningan, perak, perunggu diambil sama mereka. Lu bisa lihat Oke. di Google deh. Oh, nanti gue Google. Lu Ini buka. menarik. Oke. Nah, sampai akhirnya Sunan Bontang lihat pandangan orang-orang zaman dulu kan sakti-sakti ya. Terus ini VOC, ini Belanda nggak hanya ingin ngambil ini. Maka ada titah dari Sunan Bontang untuk mematikan api. Istilah mematikan api itu adalah menenggelamkan teknologi untuk membuat alat-alat tersebut. Dan di waktu itu akhirnya VOC datang, mereka ingin ngambil rempah-rempah, ya mereka nggak menemukan itu. Oke. At all nggak menemukan itu. Oke. Tapi ada titah juga 17 abad atau 700 tahun ya, gue lupa ya. Pokoknya sekitar itu nyalakan lagi titahnya Sunan Bontang, nyalakan lagi apinya untuk membuktikan bahwa Nusantara itu ada dan bisa menguasai dunia. Kembali kayak kerajaan Majapahit dan sebagainya dulu itu. Nah, kalau dihitung mundur, this is time. Tahun ini, abad ini, itu adalah waktunya yang Sunan Bontang bilang, nyalakanlah apinya itu. Lu bisa cek lagi ceritanya. Dan itu ada. Dan itu tahun ini, maksudnya abad 20 ini, 21 ini, itu Lu adalah... hitungnya dari mana nih, kalender Jawa? Kalender Masehi. Oh, Masehi, sorry. Karena Masehi. Iya, Dari iya, Masehi. iya. Oke. Jadi dari situlah akhirnya tahun ini, makanya gue terinspirasi dari cerita itu. Maka gue coba olah kuningan sebagai part of dari ceritanya Sunan Bontang untuk menghidupkan lagi api Nusantara kepada dunia. It means itu presiden-presiden datang kan, seluruh dunia ya. Ya udah, this is it menurut gue. Wah, gitu loh. iya. Kayak Gokil. presiden-presiden ini harus pakai sesuai dengan titah Sunan Bontang. Ya gue sebagai Jawa Klenik gitu ya. Gue pengen, ya mungkin gue sebagai kreator, sebagai desainer juga, cerita ini bisa tersampaikan sebenarnya sama mereka. Bahwa Nusantara itu sebagai nenek moyang kita pelaut, itu benar. Sebagai nenek moyang yang peradabannya maju, itu benar.
kita punya teknologi yang jauh lebih canggih daripada bangsa Eropa dan Amerika, itu benar. Tapi kita sendiri tidak, apa ya istilahnya, kita tidak explore, tidak membanggakan itu sebagai orang Indonesia. Gitu. Nah, mungkin ada benarnya juga Sunan Bonang itu bilang ya sekarang waktunya gitu. Jadi ya udah, kita part of dari cerita itu, part of dari titah itu, gue bikinlah si Gada Geni ini dengan kuningan. Tapi balik lagi gue thank you Mas Ilham, Mas Gian. Jadi pala ini benar-benar bukan hanya desain jamnya yang unik, tapi punya makna di setiap jam, itu yang gue suka. Ya. Jadi kalau gue pas beli dapat, yang pertama gue baca bukan jamnya bro, ceritanya. Nah, nah itulah akhirnya Mas Kris jadi salah satu dalang muda yang kita ciptakan. Iya, jadi gue pas gue lihat jamnya, yang gue baca flyernya. Good. Ini apa yang gue pakai? Ya. Jadi pas gue pakai itu kayak bermakna, bukan sekedar jam warna kayu, berstrap dan kayu. Karena kalau kita compare sama teknologi ya jauh ya. Sama Garmin, sama itu. Kita tidak beda dunia ya. Kita punya keunikan. Itu aja. Kita punya otentik. Authenticity berbeda. Thank you so much once again Mas Ilham, Mas Gian. Thank you loh Mas Kris. Ini lihat ya, banyak sekali koleksi dari pala di sini. Ini kerja sama dengan Muklai. Ini juga orang gokil. Ya. Luar biasa orang ini. Dan lagi mau buka sesuatu ya di sini ya. Di mana? Di Bandung? Di Bandung. Kalau nggak salah ide dia mau keluar. Kalau nggak salah Februari atau Maret ini dia buka shop kalau nggak salah. Itu Mas Adit kayaknya. Mas Adit Tiara. Adit Tiara. Oh. Nggak sama si ini juga, sama si jersey itu siapa? Apa sih yang jersey itu? Jersey apa? Baseball. Oh, banyak kali. baseball yang terkenal itu loh. Deki Chandra. Oh, Deki Rotype. Rotype Ayat. Bukan deh. Rotype bukan. Ini ada sama Pak RK. Ridwan Kamil. Dan ini semuanya balik lagi, gak amazing dengan kedua beliau nih. Salut. Terima kasih Mas Kris. Semoga semakin mengeksplor kekayaan Nusantara karena nggak akan habisnya sih. Jadi buat gua pala since 2016 and beyond. Jadi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya, Insya Allah doakan. Amin. Thank you bro. Terima kasih Mas Kris sudah main. Aduh, kita yang Terima kasih terhormat.